Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan pembelajaran SKI pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kondisi masyarakat Mekah pra-Islam, kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, bagaimana agamanya itu spesifik pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam dari sisi sosial, baik dari kebudayaannya, kemudian sosialnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, persiapkan buku paketnya dan buku tulisnya, kemudian tonton video ini sampai selesai. Kemudian kita masuk ke dalam kondisi sosial ya. Kondisi sosial pada masyarakat Arab sebelum ada masuknya Islam itu terikat sekali dengan kabilah. Nah, jadi menurut Ajiz, salah satu sejarawan, hampir seluruh bangsa Arab yang mendiami wilayah Jazirah Arab itu terikat dengan kabilah kekuasaan, ya, di mana ikatan persaudaraan mereka ditentukan oleh ikatan tali persaudaraan sedarah. Nah, keadaan ini merupakan situasi yang lazim terjadi ketika itu, ya, di mana kabilah adalah keluarga besar yang anggotanya memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap ikatan persaudaraan di antara mereka. Nah, sehingga pembelaan mereka terhadap kabilahnya selalu dipertahankan dengan kuat meskipun ada anggota kabilahnya itu dalam posisi salah. Bahkan anggota kabilah selalu menganggap kabilahnya lah yang paling benar. Nah, mereka harus tunduk. Nah, masyarakat Arab ketika itu harus tunduk pada aturan yang dibuat dan ditetapkan pada kabilahnya melalui ketua suku. Nah, atau juga disebut dengan Syekhul Kabilah. Nah, situasi ini terus dipertahankan hingga Islam datang dan Nabi Muhammad SAW menghapus sistem kabilah dan menggantinya dengan konsep ummah, ya. Nah, kemudian zaman jahiliyah. Nah, situasi dan kondisi sosial kehidupan masyarakat Arab menjelang lahirnya Islam, nah, secara umum dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, kondisi demikian itu terjadi selain disebabkan oleh sistem persukuan yang sangat fanatik, sebagaimana ditegaskan pada bagian yang Ustadz jelaskan sebelumnya, juga disebabkan oleh situasi dan kondisi sosial politik, ya. Nah, masa kebodohan ini yang dimaksud adalah kebodohan akhlak dan kebodohan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan, meminum khamr, mabuk, berjudi, berzina, merampok dan lain sebagainya. Nah, menurut Rasulullah, Arab jahiliyah yang memiliki kebiasaan kemudian berperang antara suku karena balas dendam. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu merupakan yang biasa untuk mereka lakukan. Karena dalam waktu yang lama masyarakat Arab ini tidak memiliki nabi, tidak memiliki kitab suci, ideologi agama dan tokoh besar, sehingga tidak ada yang membimbing mereka ke dalam kebenaran. Kemudian selain itu mereka juga tidak memiliki sistem pemerintahan yang ideal dan tidak juga mengindahkan nilai-nilai moral. Mereka suka berperang, merampok dan lain sebagainya. Sampailah datang Islam mengubah situasi sosial pada masyarakat Arab. Nah, kebiasaan berperang. Kemudian kita masuk ke dalam kondisi ekonomi, ya, kondisi ekonomi bangsa Arab. Nah, kita masuk
ke dalam kondisi ekonomi, ya. Nah, menurut Al-Mubarakfuri itu bahwa masyarakat Arab ketika itu memiliki perekonomian itu dengan berdagang, ya, pedagang dari Yaman dan Syam. Kita tahu ada dua musim ketika masyarakat Arab berdagang. Pada musim ada dua musim yang disebutkan di dalam surah Al-Quraisy, ya. Nah, jadi mereka sering melakukan perjalanan jauh dari Yaman ke Syam, ya, sehingga banyak di antara mereka menjadi saudagar kaya. Walaupun mereka disebutkan oleh Rasulullah itu sebagai zaman jahiliyah, masyarakat yang bodoh, namun dalam perekonomian tentu saja tidak bodoh, di mana mereka bisa berdagang, bisa mengetahui musim kapan pergi berdagang ke Yaman dan kapan berdagang ke Syam. Nah, kemudian ada beberapa catatan kalau masyarakat Arab di Mekah itu dengan menghidupi perekonomian dengan berdagang, tapi Arab Badawi atau orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman itu dia hidup dengan nomaden, ya. Hidup dengan nomaden itu artinya mereka hidup berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi berbeda sekali dengan kondisi ekonomi di kota Mekah. Nah, kalau Arab Badawi yaitu penduduk pedalaman itu hidupnya sederhana. Mereka memiliki sistem nomaden, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka tidak memiliki yang namanya perkampungan yang tetap. Cara hidup mereka sesuai dengan keadaan alam di Jazirah Arabia yang di sana sangat besar, terdiri dari padang pasir dan tanah pegunungan. Biasanya di tanah gurun ada suatu tempat lebih rendah yang dapat menyimpan air yang disebut wadi atau oasis. Nah, disitulah mereka terkadang mencari wadi atau oasis untuk berpindah-pindah untuk tempat tinggal. Nah, karena itu mata pencarian untuk mempertahankan hidup adalah dengan berternak. Kalau di kota Mekah yaitu dengan berdagang, nah Arab Badawi itu dengan berternak. Nah, binatang yang biasanya mereka ternak adalah kambing, kuda, dan terutama unta, ya. Nah, unta dan kuda ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Badui ini karena binatang yang memberikan unta yaitu binatang yang memberikan bekal makanan sehari-hari, alat transportasi, kemudian alat tukar, kemudian selain daging dan susunya juga dapat dimanfaatkan untuk makan dan minum. Nah, selain itu unta juga dapat dipergunakan sebagai mahar dalam perkawinan atau bahkan sebagai denda atas pembunuhan yang terjadi. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara Arab Badawi, penduduk pedalaman, dengan kondisi Arab di kota Mekah. Tuh, berternak. Nah, kemudian kondisi kebudayaannya, ya. Nah, menurut Ahmad Amin, masyarakat Arab terkenal ketika itu keahliannya dalam bersastra. Makanya Nabi Muhammad SAW salah satu mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, di mana tingkat sastranya sangat tinggi. Bahkan Allah di dalam Al-Quran pun menjelaskan apabila ada yang bisa membuat satu ayat saja dari Al-Quran, menantang untuk membuat satu ayat saja dari Al-Quran yang dapat menandingi ketinggian sastranya, ya. Nah, diantaranya ada syair, ya. Jadi orang Arab itu suka bersyair. Kemudian ada cerita, prosa, khitobah, amsal, dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi kebudayaannya. Mereka para sastrawan suka bersyair di pasar-pasar. Kemudian, nah, di antara sesuatu yang terkenal ketika itu ada yang namanya Umru al-Qais, kemudian ada Al-Haris, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz akan menjelaskan secara singkat saja mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalian bisa baca lengkapnya di buku paket halaman 13. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Nah, beliau terakhir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 570 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 612 Masehi di Madinah dalam usia 63. Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan dalam keadaan yatim, ya, karena ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal di dunia. Ayahnya telah meninggalkan. Nabi terakhir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy, ya. Nah, Bani Hashim lebih tepatnya, ya, suatu kabilah yang ada di dalam suku Quraisy. Nah, nama lengkap Nabi Muhammad itu siapa? Yaitu Muhammad bin Abdullah, ya. Kalau kita lihat di dalam silsilah ini, nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ya. Nah, ini silsilah Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi kemudian nama Nabi Muhammad ini diberikan oleh kakek tercintanya yaitu Abdul Muthalib, ya. Nabi Muhammad sejak kecil telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa, padahal sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, beliau terakhir dalam keadaan yatim pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Kemudian setelah menjadi yatim piatu pada usianya yang ke-8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ketika itu diasuh kemudian oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian diajaklah Nabi Muhammad ini berdagang ketika usianya kurang lebih 12 tahun ke negeri Syam, ya. Beliau diasuh oleh pamannya setelah ditinggal wafat oleh kakeknya tadi. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh pamannya sampai pada usia lebih dari 40 tahun. Nah, oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah awal dakwah Islam Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, ini nanti kita akan membahas mengenai dakwah secara rahasia atau dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirri, ya. Nah, pada awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, Rasulullah SAW melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan sirri, ya. Hal ini merupakan strategi dakwah karena pengikut beliau masih sedikit dan belum kuat. Jadi ini adalah salah satu strateginya, langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, karena emang masih sedikit dan belum kuat. Kemudian di sisi lain ancaman selain karena masih sedikit kemudian belum kuat, emang karena ancaman dan siksaan kafir Quraisy masih kuat. Nah, status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab masih dikuasai oleh mereka. Banyak pengabdi Ka'bah menyembah berhala,
dan patung-patung yang dianggap suci oleh mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah ini dengan cara pendekatan personal, ya, sebab hal itu memiliki keterkaitan batin dan interaksi emosional antara yang mengajak dan juga yang diajak. Nah, pendekatan ini menggabungkan yaitu usaha dan juga tawakal, ya, ikhtiar dan tawakal. Jadi Rasulullah SAW melakukan dakwah itu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nah, beliau melaksanakan dakwah ini selama kurang lebih 3 tahun. Nah, awalnya Nabi memperkenalkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Nah, jadi dakwah secara rahasia pertama ke orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya terlebih dahulu, kemudian sahabatnya, ya. Nah, mereka diajak untuk memeluk Islam. Nah, dalam sejarah Islam, mereka-mereka yang dikenal yang memasuki Islam terlebih dahulu itu dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk ke dalam Islam. Di antaranya ada siapa saja? Yaitu dari pihak istri Khadijah, kemudian ada Zaid bin Haris, kemudian ada Ali bin Thalib, sepupu beliau. Dari kalangan sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar ini bersemangat dalam berdakwah, mengajak masyarakat Arab masuk ke dalam Islam. Yang karakter Abu Bakar itu terkenal dengan sosok laki-laki yang lembut, disenangi dan berbudi baik. Nah, para tokoh kaumnya selalu mengunjungi dan tidak asing dengan kepribadian Abu Bakar, kecerdasannya, kesuksesan berbisnis dan pergaulannya yang luas. Nah, jadi banyak sahabat Abu Bakar yang ikut masuk ke dalam Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Kemudian diikuti pula dengan Bilal bin Rabah, Abu Ubaid Amir dan lain sebagainya. Banyak yang masuk Islam oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, mereka itulah yang dinamakan dengan as-sabiqunal awalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena ketika itu ancaman siksaan dari kafir Quraisy itu sangat menyiksa, ya. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Nah, mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari tadi ancaman dan siksaan kafir Quraisy, ya. Nah, selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka juga ini diuji oleh faktor internal, ya. Artinya faktor eksternal itu ancaman siksaan dari kafir Quraisy, faktor internal yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi itu sangat bertentangan dengan kondisi yang ada di luar, yang ada di luar nalar kemampuan manusia. Seperti contohnya ada Isra Mi'raj, di mana perjalanan Nabi ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari. Nah, peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu dinamakan kondisi fasilitas transportasi yang masih menggunakan unta atau kuda. Kalau sekarang masih bisa dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis menggunakan pesawat. Kalau dulu hanya unta dan kuda. Jadi kalau ditempuh hanya dalam 1 hari itu di luar nalar. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, ya. Beliau mempercayai apapun yang diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah terdengar oleh kaum Quraisy. Nah, hanya mereka belum mempermasalahkan karena Nabi Muhammad SAW belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Rasulullah SAW dapat membangun jamaah mukmin
berlandaskan ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, satu solidaritas. Nah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi berakhir tatkala wahyu yang memerintahkan Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan untuk menentang kebatilan kaum Quraisy serta menghancurkan berhala mereka itu turun, yaitu Quran surah Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi wa angdir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, menurut Rizqullah Shihab dan Al-Mubarakfuri, nah, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terbuka adalah dengan cara mengundang dan menyeru kerabat dekatnya, yakni Bani Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Jumlah yang hadir dalam pertemuan itu sekitar 30 orang. Nah, dalam kesempatan itulah Rasulullah SAW berkata kepada Bani Muthalib, saya tidak melihat seseorang dari kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah mereka, maksudnya Bani Thalib, lebih baik daripada apa yang saya bawa kepada kalian. Nah, saya membawakan kepadamu dunia dan akhirat yang terbaik. Nah, Tuhan memerintahkan saya untuk mengajak kalian semua. Nah, siapakah di antara kalian yang mau mendukung saya dalam hal ini? Nah, mereka semua pun menolak kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara terbuka, banyak tolakan, banyak bantahan dari mana-mana, bahkan sampai ada rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dakwah secara terang-terangan atau dakwah secara terbuka. Nah, mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini kita sampai di sini saja, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan dakwah secara terbuka, ya. Silahkan yang belum absen, silahkan absen di kolom komentar, ya. Nah, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.